Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodimulakum nasro, al-khobaru waki mimertifikasi halian. Makum, sofa mafzusina mertifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, jelang Hari Raya Idul Adha, peternakan yang sudah menjual ribuan sapi ini terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Peternakan sapi kurban amanah bersama Kota Bekasi meningkatkan pasokan sapi untuk menyambut Hari Raya Islam tersebut. Tak hanya itu, sapi-sapi yang tersedia diberikan perawatan yang apik. Hal ini guna untuk memenuhi keinginan para pembeli dan sohibul kurban, atau orang yang menyumbangkan hewan kurban. Kepala Ternak Peternakan Sapi Kurban Amanah bersama Herman menyebutkan target presentasi penjualan sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang telah terjual 800 ekor. Dari sekian banyak jenis sapi, tahun ini peternakan sapi kurban amanah bersama didominasi oleh sapi Bali. Tak hanya sapi Bali, beberapa jenis sapi unggulan lainnya juga turut memenuhi peternakan tersebut, agar sapi dapat menghasilkan daging berprotein tinggi. Herman memanjakan sapi-sapinya dengan memberikan berbagai macam makanan berprotein. Salah satunya pekerja yaitu Asep menyebutkan sapi dengan bobot terbesar pada tahun ini seberat 1,4 ton yang berjenis limosin. Berita selanjutnya dilansir dari Pikiran Rakyat Bekasi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, proses pembentukan tim pemeriksa hewan kurban telah direncanakan oleh pemerintah Kota Bekasi dan ditargetkan selesai pada akhir bulan April 2025. Tim tersebut dirancang untuk diisi oleh berbagai unsur seperti dokter hewan, camat, lurah, dan perwakilan dari perangkat daerah lainnya. Pembentukan tim ini dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban dan kelayakan tempat penjualannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi terkait kebersihan lokasi juga akan dilakukan dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Tempat-tempat yang memenuhi standar akan diberikan penanda resmi. Begitu pula dengan hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan terhadap kondisi fisik hewan kurban akan dilakukan, termasuk pemberian layanan kesehatan jika diperlukan. Beberapa penyakit yang umum ditemukan pada hewan kurban seperti cacing pita akan diwaspadai. Oleh karena itu, pengujian sampel jeroan hewan kurban setelah proses penyembelihan akan dilakukan untuk memastikan keamanan konsumsi. Diambilnya langkah ini merupakan bentuk upaya dalam menjaga kesehatan warga serta jaminan agar hewan kurban yang dijual di Kota Bekasi memang telah memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan. Berita selanjutnya dilansir dari Bekasi 1. Ratusan penghuni perumahan Bhinneka Asri 3, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi mendesak Bank Tabungan Negara atau BTN. Cabang Kranji segera menyerahkan sertifikat hak milik atau SHM yang tertahan sejak belasan tahun. Salah satu aktivis Kota Bekasi, Gregi Thomas, siap mendampingi warga hingga hak mereka dipenuhi. Menurut data warga, sekitar 200 rumah di RT 06 dan RT 07 telah melunasi cicilan. Namun, tak satu pun sertifikat diterima. Upaya negosiasi melalui pertemuan dengan developer dan BTN pada 2018 serta audiensi DPRD Kota Bekasi pada 26 Agustus 2023. Warga menuding BTN melanggar UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan. Gregi memperingatkan pasal 49 UU nomor 10/1998 dan pasal 8 UU nomor 8/1999 mengancam sanksi bagi bank yang lalai. Berita selanjutnya dilansir dari Metro TV News. Sejumlah wilayah di Bekasi berbau gas pada Jumat malam 18 April 2025. Hal itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Di media sosial X, warga mempertanyakan sumber bau gas tersebut. Bahkan mereka sempat mengira bau itu bersumber dari gas LPG di rumah mereka. Warga yang tinggal di Mustika Jaya, Cynthia, menyatakan bahwa dirinya sempat berusaha mencium bau gas tersebut. Tetapi ketika diperiksa, ternyata bukan berasal dari gas LPG.
Warga lainnya, Gladisa di Jatimulya, Bekasi Timur, juga mencium aroma gas. Dirinya merasakan hingga mual dan pusing saat dikonfirmasi Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengungkapkan alasan wilayah setempat berbau gas. Tri mengatakan saat ini perusahaan gas negara atau PGN sedang menelusuri kebocoran gas tersebut. Mengakhiri berita pada hari ini dilansir dari Pikiran Rakyat Bekasi. Insiden kecelakaan lalu lintas atau LALIN terjadi di sekitar lampu merah Harapan Indah, Kota Bekasi, pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan kecelakaan melibatkan satu unit truk dengan sepeda motor. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara motor tewas di TKP setelah terlindas truk. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas korban maupun kronologi lengkap kecelakaan, namun sudah ditangani pihak kepolisian termasuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara itu, saat peristiwa kejadian jalan menuju Harapan Indah macet panjang dan langsung ditangani unit Lantas Polres Metro Bekasi Kota. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Sofa Mawuzasina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.